Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, tugas PKN yang berjudul Geopolitik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Arwah Yusufindayana. Yang kedua, Muhammad Fajarudin. Yang ketiga, Laode Muhammad Vito. Keempat, Edi Febrian. Yang kelima, Yati Safitri. Dan yang terakhir, Laode Muhammad Alfa. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Fajar. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politik suatu wilayah. Geografi yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Akan melanjutkan materi wilayah sebagai ruang hidup. Konsep geopolitik sesungguhnya adalah merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Ruang hidup atau negara meliputi daerah laut, udara. Indonesia yang memiliki wilayah negara yang sangat luas di suatu sisi, sedang di sisi lain Indonesia juga harus mewujudkan tujuan negara. Maka Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi wilayah sebagai ruang hidup. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berada di antara dua benua Asia dan Pasifik dan dua lautan, lautan India dan lautan Pasifik, sehingga tetaplah bilang dinamakan Nusantara, Nusa di antara air. Kenikmatan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis situasi dan dilewati oleh geostationary orbit GSO. Melanjutkan materi wawasan Nusantara sebagai pandangan politik bangsa. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun, melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dan konvensi hukum laut internasional diakui sebagai ciri khas tersendiri dari: pertama, yurisdiksi di suatu negara; kedua, laut teritorial; ketiga, perairan pedalaman; keempat, sea dan landas kontinen. Implementasi wawasan Nusantara. Pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Ketiga, wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Keempat, wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Baik, saya akan melanjutkan materi contoh konkret implementasi wawasan Nusantara. Poin pertama, bidang ideologi. Poin kedua, di bidang